Sejak awal pemeriksaan saksi dan bukti, saya curiga kepada dua hakim. Saya selalu bisik-bisik, kenapa itu orang kalau ada bukti yang kira-kira menguntungkan 01, 03 langsung dicecar, kalau itu merugikan 02. Saya dari awal sudah mengatakan pasti nanti ini akan disenting, yaitu Prof. Eni Purbaningsih dan Saldi Isra. Dari awal persidangan saya sudah mengatakan pasti disenting. Nggak apa-apa, ini tanggung jawab saya pribadi, ya. Kita kenapa? Siapa yang nyolek gue ini? Jadi ada 3 disenting, 2 diantaranya adalah Saldi Isra sama Eni Purbaningsih, yang dari awal saya udah curiga dia bakal disenting atau tidak akan ada niat untuk memenangkan 02, ya. Yang aneh lagi pendapatnya Profesor Eni adalah dia mengatakan dia tidak melihat bansos itu di APBN. Ini benar-benar aneh banget itu orang. Iya benar loh, dia bilang begitu tadi. Dia tidak melihat ada bansos di APBN, ya kan? Yang kedua, Saldi Isra mengatakan bahwa memang bansos itu ada, tapi dia bilang sangat masif menjelang pemilu. Yang paling aneh lagi, makanya saya dari kemarin itu saya sorot terus kepada Saldi Isra, Sirekap. Dulu saya dibentak sama dia gara-gara saya ngotot soal Sirekap. Karena Sirekap itu kan sudah tidak dipakai, yang dipakai adalah perhitungan manual. Ternyata dia tidak disenting, setuju dia sama pendapat gua itu. Ya, jadi padahal kemarin gua dibentak, hampir diusir saya dari sidang. Ya, jadi sekali lagi 2 dari hak yang disenting itu saya curiga dari awal. Ya, curiga dari awal. Sangat-sangat serius saya udah asal dia bertanya selalu yang mengarah merugikan 02. Saya tidak setuju putusan MK yang menyatakan bahwa kalau tidak diselesaikan oleh Bawaslu maka Mahkamah Konstitusi berwenang. Karena kewenangan absolut tidak boleh sama 2 lembaga yang sama, kepada 2 lembaga yang berbeda. Kalau sudah kewenangan dari Bawaslu maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang. Tidak ada dalam hukum acara 2 lembaga berwenang atas hal yang sama. Itu jelas-jelas total salah dari segi hukum acara. Yang kedua tadi Pak Arief mengatakan, ini benar-benar pengakuan loh. Pak Arief salah satu yang disenting. Dia mengatakan memang pelanggaran itu baru gejala, bukan tuntas terbukti. Dia bilang gitu, baru gejala, karena memang dia bilang pelanggaran proses pemilu itu susah dibuktikan. Jadi dia mengakui nggak ada bukti otentik. Bahkan dia mengatakan pembuktian seperti di Amerika beyond reasonable doubt, artinya tidak boleh ragu-ragu, katanya tidak boleh diterapkan di sini. Berarti kalau tidak ada bukti yang benar-benar tuntas, suka-suka dia dong yang mutus. Itu saya salat, itu saya tetap protes. Kalau menghukum, membatalkan sesuatu, apalagi jabatan kepresidenan, harus benar-benar berdasarkan bukti. Kalau dia mengatakan gejala aja cukup,